Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin bercerita. Tetapi cerita saya itu saya awali dari pengalaman hidup saya dan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman saya, para sahabat saya, dan juga para murid-murid saya, baik murid di kelas maupun di pengajian saya. Apa yang saya ingin sampaikan, apa yang betul-betul ada di dalam benak saya untuk saya sampaikan itu adalah tentang arti penting mengawali tindakan untuk menuju kesuksesan. Kalau para motivator mengatakan bahwa nasib kita itu akan sangat bergantung pada mindset yang kita bangun. Tetapi kan tidak tiba-tiba mindset itu kemudian melahirkan kesuksesan. Mindset itu menjadi sesuatu yang mengawali dari sebuah langkah yang akan menghasilkan keberhasilan. Mindset seseorang itu akan menghasilkan keberhasilan ketika kemudian dilanjutkan dengan ucapan dan tindakan yang pada akhirnya menjadi habit atau kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus-menerus itulah yang kemudian melahirkan karakter seseorang. Dan karakter seseorang itulah yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang terus secara konstan dilakukan oleh orang untuk meraih kesuksesan. Dan mindset orang sukses itu adalah optimisme untuk melahirkan sesuatu dengan satu keyakinan bahwa dia bisa untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang direncanakan. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang disiplin untuk membuat rencana-rencana yang pada saatnya rencana itu memang secara disiplin dilaksanakan dalam tindakan-tindakan yang sistematik. Dan ternyata tidak mudah bersikap istiqomah untuk melakukan tindakan sesuai dengan rencana. Saya dulu pernah berdiskusi dengan teman-teman saya dari Universitas Bina Nusantara. Beliau mengatakan pada saya, tulis apa yang mau Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus menuliskan rencana-rencana yang mau kita kerjakan itu apa. Lalu apa yang sudah kita tulis kerjakan dengan kedisiplinan yang tinggi. Itulah yang membuat kita akan menjadi orang sukses. Dan saya pernah mencoba untuk membuat rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan, rencana tahunan. Tetapi banyak faktor yang membuat saya gagal untuk melakukan tindakan sesuai dengan rencana saya itu. Nah, faktor-faktornya bisa bersifat internal dan juga bisa bersifat eksternal. Saya kadang-kadang tidak punya space, tidak punya ruang untuk bergerak, karena lingkungan saya tidak mendukung. Tetapi dalam banyak hal, itu terjadi pada sikap diri saya sendiri, yang membuat saya itu tidak bisa melangkah dan tidak berani melangkah. Jadi ada ketidakmauan dan tidak keberanian untuk melangkah, padahal saya bisa. Antara lain yang terjadi itu karena malas, atau karena tidak percaya diri, atau karena keengganan untuk berbuat sesuatu, karena kita berhitung bahwa kita tidak mungkin berbuat sesuatu dengan perhitungan kita.
Dan kalau saya katakan kita itu untuk menjelaskan kepada para jamaah, tetapi sesungguhnya itu pengalaman saya pribadi yang kemudian saya tuangkan menjadi tulisan-tulisan saya dan ceramah-ceramah saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan, saya teringat dengan bacaan saya. Saya membaca dua ayat penting. Yang pertama, surat An-Nahl ayat 78, dan yang kedua, surat Al-Isra ayat 36. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Di sini Allah menyatakan Allah itu mengeluarkanmu dari perut ibumu. Jadi kita kan tidak pernah merencanakan untuk keluar dari perut ibu kita, dari rahim ibu kita. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, dan itu di luar rencana kita. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun. Ya. Kalau dalam bahasa teman-teman saya itu blank, tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah menyatakan, nah Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tapi Allah menciptakan alat, instrumen, sesuatu yang bisa menjadi alat untuk melakukan tindakan, yaitu yang disebut dengan as-sam'a, yang kedua al-absar, yang ketiga al-afidah. As-sam'a itu pendengaran, al-absar itu penglihatan, al-afidah itu hati. Untuk apa? Dikatakan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, kata la'alla itu punya kemungkinan dua makna. Yang pertama yang sering diartikan sebagai taroji, harapan. Dari sisi kita bisa berharap dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dan dengan hati kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa berbuat sesuatu dengan telinga, mata, dan hati kita itu. Nah, sekarang kita lihat apakah orang semuanya sama, bisa menggunakan telinga, mata, dan hatinya untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya dalam rangka untuk meraih kesuksesan, dalam rangka untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ternyata tidak. Maka kemungkinan yang kedua, kata la'alla itu diberi makna oleh para ahli tafsir dengan konsep ta'lil. Sebab yang menjadi sesuatu yang akan melahirkan akibat. Artinya apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan melahirkan sesuatu yang baik atau tidak, itu bergantung pada siapa yang menggunakannya. Jadi kalau kita sama-sama punya alat, itu bergantung pada siapa yang menggunakan alat itu. Kalau alat itu kita gunakan dengan tepat, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau alat itu tidak kita gunakan dengan tepat, boleh jadi kita akan mendapatkan madarat dari alat yang kita gunakan itu. Saya pernah mengilustrasikan dengan mudah. Seorang ibu itu bisa saja punya pisau, tetapi dengan keterampilannya untuk memasak, dia bisa memasak dengan baik karena dia bisa menggunakan pisau itu untuk mengiris sesuatu yang dipakai untuk memasak. Tetapi dalam keadaan marah, ibu itu bisa saja kemudian menggunakan pisau itu untuk mencelakai dirinya dan orang lain. Nah, ini kan persoalan bagaimana orang punya keterampilan untuk menggunakan alat. Sekali lagi, pendengaran, penglihatan, dan hati itu sekedar alat. Di dalam firman yang lain Allah menyatakan, ada surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hah, ini sini anak. Oh, iya. Tolong. Oh, ini cucu saya ini. Nah, di sini juga disebut ada sam'a, basar, dan fuad. Ya. Tapi jangan taruh di kuping. Bahaya saya. Dan semuanya itu menunjukkan alat. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jangan pernah kita gunakan pendengaran, penglihatan, hati kita itu secara tidak tepat, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga kita dilarang untuk mengikuti apa yang tidak kita ketahui, dan bahkan dengan serampangan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk sesuatu yang boleh jadi akan memberikan dampak negatif pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan ada 3 komponen penting yang harus kita fungsikan secara maksimal, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan pendengaran, kita serap informasi pengetahuan yang dapat diformulasi menjadi ilmu. Informasi lisan, keseharian maupun insidental, kita seleksi mana yang bisa kita manfaatkan dan mana yang tidak. Mana yang harus kita buang, mana yang harus kita kembangkan. Kemudian dengan penglihatan, semua data bisa kita baca. Kita bisa mencermati sesuatu, termasuk membaca sesuatu dengan mata kita, dengan penglihatan kita, dan kemudian kita olah. Bisa menjadi pernyataan lisan kita, menjadi tulisan kita, dan menjadi tindakan yang bisa kita lakukan sebagai akibat dari pemanfaatan penglihatan kita. Semua data itu bisa dibaca dan diolah menjadi tulisan yang bisa dibaca kembali oleh sejumlah orang, yang semakin lama semakin banyak kalau kita bisa menggunakan penglihatan itu untuk melakukan sesuatu yang tepat. Segala informasi lisan yang didapat oleh seseorang itu dibuktikan bisa terlihat nyata sebagai ayat kebenaran. Demikian juga apa yang kita lihat. Nah, sementara orang yang dikatakan cacat telinga, cacat mata, itu terkendala untuk bisa mendengar dan melihat sesuatu. Sehingga mereka seringkali menjalani kehidupan ini dengan keterbatasan. Sementara itu, dengan hati, kita yakini bahwa apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, itu bisa menjadi sesuatu yang melahirkan tindakan-tindakan yang tepat. Kalau kita gunakan hati itu dengan secara proporsional. Kita akan punya niat dan tekad yang kemudian bisa kita realisasikan dalam wujud amal saleh. Nah, begitulah yang disebut sebagai proses yang terjadi ketika kita berkreasi dan berinovasi. Kita bisa berkreasi dan berinovasi dengan kemampuan hati kita ketika kita sudah menyerap apa yang kita dengar dan kita lihat. Tetapi hati siapa yang bisa kita gunakan untuk itu? Ya, hati orang yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah. Sehingga ada kebersihan hati yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang bersih. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran dinyatakan kita perlu melakukan tazkiyatun nafs. Bagaimana kita mulai dari hati kita. Kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang bisa mengotori diri kita, sehingga hati kita itu bisa menjadi sesuatu yang akan melahirkan tindakan-tindakan yang tepat. Komponen pendengaran, penglihatan, dan hati itu tidak berfungsi kalau kita tidak ingat kepada siapa yang menciptakan komponen itu. Mungkin kalau kita tidak ingat, kita akan mengalami stagnasi dan bahkan mengalami tindakan-tindakan yang tidak benar. Pilihannya adalah bagaimana kita berkreasi atau berhenti untuk berkreasi atau berkreasi dengan kreasi-kreasi yang tidak tepat. Berkreasi secara tepat atau diam, atau yang ketiga berkreasi secara tidak tepat. Nah, langkah-langkah kreatif dan inovatif itu insya Allah akan menuai kesuksesan kalau kita iringi dengan pertama, mulailah sesuatu dengan bismillah, yaitu berangkat dari berharap pada ridha dan pertolongan Allah, serta mengukur dengan ukuran-ukuran Allah. Kita carikan Allah sebagai titik tolak dan sekaligus tujuan dari Allah untuk Allah, sehingga proses kehidupan kita itu seiring dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.
Itu yang terpenting, di antara yang penting. Yang kedua, niat dan tekad yang kuat untuk berhasil itu terjadi karena kita tahu bahwa amal perbuatan itu sangat bergantung. Sekali lagi akan sangat bergantung pada niat kita. Niat yang kuat adalah setengah-tengah dari keberhasilan, dan setengahnya lagi adalah dengan kesabaran dan ketekunan. Innamal a'malu binniyat atau innamal a'malu binniyah yang ada di dalam hadis itu mengisyaratkan bahwa niat orang untuk melakukan sesuatu itu akan sangat menentukan keberhasilan seseorang ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa psikologi, motivasinya apa orang itu? Ada motif, baik motif intrinsik maupun ekstrinsik yang lahir dan kemudian mendorong dia untuk berbuat sesuatu, itu akan sangat menentukan hasil dari sebuah tindakan, karena proses itu akan sangat ditentukan oleh niat dan tekad orang untuk melakukan tindakan itu. Saya pernah punya keinginan untuk menulis sesuatu yang saya targetkan seminggu jadi. Saya punya niat betul dan saya punya tekad yang kuat untuk bisa melakukan itu, dan saya jadikan minggu itu sebagai minggu yang betul-betul off dari tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu saya untuk menulis. Ternyata betul-betul bagus. Saya membuat tulisan yang kemudian saya coba untuk saya renungkan kembali dan saya coba untuk saya kirimkan di media massa, dan ternyata tulisan saya itu jadi 4 tulisan yang berantai yang kemudian melahirkan tulisan-tulisan yang ketika saya baca ulang itu sangat bagus, karena tulisan saya itu saya tulis dengan serius dari hasil perenungan yang dalam setelah saya membaca buku dan mencermati realitas kehidupan yang ada di seputar diri saya. Kemudian yang ketiga, kita itu harus punya ilmu yang cukup pada bidang kita masing-masing. Saya masih ingat Imam Syafi'i mengatakan, man arada huma fa'alaihi bil ilm. Ya, ini ketika diungkapkan dengan ungkapan yang pertama, siapapun yang mengendaki dunia dia butuh ilmu, siapa yang mengendaki akhirat butuh ilmu. Kemudian endingnya, waman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan jika ingin keduanya, dunia akhirat, sarananya adalah dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kita harus punya ilmu yang cukup memadai untuk meraih kepentingan dunia akhirat itu. Karena ilmu itu adalah sebab dari tingginya derajat di dalam pergaulan kita di dunia ini. Jadi man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ini ungkapan Imam Syafi'i yang saya coba untuk renungkan. Ternyata memang betul. Kalau kita tidak punya ilmu yang cukup memadai untuk meraih sesuatu, maka kita akan gampang untuk melakukan sesuatu. Jadi belajar itu sangat penting. Belajar untuk punya dasar keilmuan yang memadai untuk meraih kesuksesan itu sangat penting. Termasuk ketika saya mengajar. Apa yang saya kuasai ketika saya ajarkan itu akan melahirkan sebuah tindakan yang memuaskan diri saya dan orang yang saya ajak berinteraksi. Nah, yang keempat, mampu membangun relasi atau bersilaturahim, karena sering datang kesempatan untuk maju itu disebabkan karena faktor interaksi dengan sesama kita. Silaturahmi itu akan datangkan rezeki, itu yang kemudian bisa saya sampaikan dalam bahasa sederhana. Semakin baik silaturahmi kita, itu akan mendapatkan banyak hal yang kita peroleh dari silaturahmi kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus siap untuk bermuhasabah, mengoreksi diri atau dikoreksi oleh orang lain. Dan hal ini tentu saja berkaitan dengan keharusan kita untuk mengenal diri kita. Sehingga saya katakan, know yourself before you know everything on everyone, everybody. Know yourself before you know everything, everyone, or everybody. Kenali diri Anda sendiri sebelum Anda mengenali semua hal, semua orang yang mau Anda kenal. Karena dengan mengenal diri, Anda akan dengan mudah untuk dapat mengenal orang lain dan lingkungan Anda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga masih ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau satu saat menyatakan begini,
Innallaha tabaraka wa ta'ala farwa siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian puasa pada bulan Ramadan dan aku mensunnahkan sholat malamnya. Barang siapa berpuasa pada bulan tersebut dan melaksanakan sholat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan keluar darinya atau dapat maghfirah, terampuni sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, maghfirah itu hanya akan didapatkan ketika orang itu bersungguh-sungguh untuk berpuasa. Dan ketika tidak sungguh-sungguh, ya tidak akan dapatkan maghfirah. Bersihnya kembali kita dari dosa itu sebagai akibat dari ibadah puasa kita kerjakan dengan benar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang selalu saya sampaikan. Mari kita awali setiap langkah kita dengan kesiapan kita untuk menyinari perjalanan hidup kita ke depan dengan tindakan-tindakan yang berkualitas. Bekali diri kita dengan ilmu yang cukup dan keterampilan yang memadai untuk berproses dalam rangka untuk meraih tujuan yang kita cita-citakan. Kita harus punya landasan yang jelas di dalam berprogram, di dalam melaksanakan tindakan dengan program yang jelas. Dan saya katakan seperti apa yang dikatakan teman-teman saya dari Bina Nusantara, tulis apa yang mau Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis. Itu artinya apa? Kita harus punya rencana yang jelas, dan setiap rencana yang jelas itu harus kita kerjakan dengan disiplin yang tinggi. Kita punya kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan sosial yang luas. Namun kita tidak boleh berhenti untuk hanya punya kepentingan. Lakukan tindakan yang terbaik agar apa yang kita tuju itu bisa kita capai, dan langkah mulia yang harus kita lakukan adalah awali dengan niat yang kokoh, lakukan dengan proses yang baik dan benar, dan insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya masih ingat betul banyak orang yang sukses itu bukan karena dia itu orang hebat, tetapi karena dia punya tekad yang kuat untuk menjadi orang hebat dan berproses dengan proses yang sangat disiplin untuk dia lakukan, sehingga dia berhasil menjadi orang yang sukses karena disiplinnya untuk melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat yang telah dia buat, yang telah dia canangkan, dan pada saatnya dia akan menghasilkan sesuatu yang terbaik karena dia betul-betul menghasilkan sebuah tindakan selaras dengan rencana yang telah dia buat dengan sikap disiplin yang luar biasa. Jadi langkah awal dari kesuksesan adalah disiplin diri. Ayo kita disiplinkan diri kita untuk membuat rencana yang terbaik dan lakukan tindakan sesuai dengan rencana kita, apapun yang harus dihadapi. Itu adalah tantangan yang harus dihadapi, dan jangan pernah menyerah. Never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa untuk menjadi yang terbaik. Lakukan semua tindakan untuk menjadi yang terbaik dengan cara berdisiplin diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan rencana kita. Lakukan tindakan itu dengan segala instrumen yang telah diberikan Allah pada diri kita. Gunakan pendengaran kita, gunakan penglihatan kita, dan gunakan hati kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang sukses yang akan bisa meraih keberhasilan di dunia dan di akhirat kelak. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.